Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Mahmudin dari program studi S1 Manajemen Universitas Mula Warman dengan NIM 2201 026096. Di sini saya akan membahas dalam dan menganalisis serta menjelaskan grup Sinarmas, yaitu perusahaan konglomerat terbesar di Indonesia. Video ini saya buat berdasarkan tugas dari mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh dosen saya terhormat, yaitu Bapak Burhanuddin. Dan apa itu Sinarmas? Grup Sinarmas ialah konglomerasi terkemuka di Indonesia. Grup ini didirikan oleh Eka Cipta Wijaya pada tahun 1938 sebagai salah satu grup konglomerat terbesar Indonesia. Sinarmas beroperasi di berbagai sektor. Yang pertama ialah pulpen kertas dengan anak perusahaannya bernama Asia Pulp and Paper. Selanjutnya ada perkebunan kelapa sawit, di mana perusahaan yang bernama PT Smart Tbk atau singkatannya PT Sinarmas Agro Research Technology. Selanjutnya ada di sektor properti dengan perusahaan yang bernama Sinarmas Land, dan di sektor keuangan dengan perusahaan yang bernama PT Sinarmas Multiarta Tbk. Nah, selanjutnya mari kita analisis perusahaan-perusahaan di grup Sinarmas ini. Yang pertama ialah Asia Pulp and Paper atau disingkat APP. Berdasarkan laporan tahunan mereka, penjualan neto konsolidasian perseroan meningkat dari 2,986 juta US dollar itu pada tahun 2020 menjadi 3,516,6 juta US dollar yang itu pada tahun 2021. Laba usaha konsolidasian perseroan juga meningkat dari 531,3 juta US dollar pada tahun 2020 menjadi 859 juta US dollar pada tahun 2021. Jika kita analisis sumber pembiayaan ini, jika dilihat dari sumber pembiayaan internal, Asia Pulp and Paper dapat memanfaatkan laba yang dihasilkan dari operasional bisnisnya untuk membiayai ekspansi, investasi, dan kebutuhan modal lainnya. Maka dari itu, laporan tahunan mereka meningkat setiap tahunnya. Dan dari sumber pembiayaan eksternal, Asia Pulp and Paper juga mengandalkan pinjaman bank, penerbitan obligasi, atau penawaran saham untuk memperoleh modal tambahan. Ya, untuk selanjutnya kita analisis PT Smart Tbk atau Sinarmas Agro Research and Technology. Perusahaan ini bergerak di bidang sektor perkebunan kelapa sawit. Dan jika kita lihat laporan keuangan dari PT Smart Tbk, untuk kita analisis yang dimana penjualan bersih atau net sales di tahun 2020 itu sekitar 40,434 miliar rupiah. Dan untuk 2021 itu meningkat menjadi 57,004 miliar rupiah. Dan perlu diingat, dalam analisis pembiayaan modal ada beberapa teori dan penelitian yang saya gunakan sebagai referensi, seperti teori struktur modal, teori pecking order, dan teori trade-off. Teori-teori ini dapat membantu memahami bagaimana perusahaan memilih antara pembiayaan internal, misalnya laba ditahan, dan pembiayaan eksternal, misalnya utang atau ekuitas. Teori struktur modal dan pecking order menjelaskan bagaimana perusahaan memilih sumber pembiayaan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan propensi pembiayaan yang tepat memiliki nilai yang lebih tinggi. Sinarmas Group menggunakan kombinasi sumber pendanaan internal dan eksternal untuk menjaga stabilitas keuangan dan operasional mereka. Penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap jenis pendanaan dengan hati-hati. Dengan strategi yang tepat, Sinarmas Group tetap menjadi pemain utama dalam perekonomian Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, saya Muhammad Nur Mahmudin dari program studi S1 Manajemen mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.